Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari tahara. Pengertian tahara sendiri ialah mensucikan diri dari pakaian dan tempat salat dari hadas dan najis menurut syariat Islam. Bersuci dari hadas dan najis adalah syarat sahnya muslim dalam mengerjakan ibadah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari fungsi tahara itu sendiri. Tahara sebagai bukti bahwasanya Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian. Dasar hukum tahara. Dasar hukum tahara adalah wajib, seperti dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapalah kepala kalian, kemudian basuhlah kaki sampai dua mata kaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk membersihkan pakaian dan segala kotoran yang termasuk berhala. Membersihkan pakaian dapat diartikan dengan membersihkan pakaian dari lahir dan pakaian batin. Jadi dengan ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kebersihan dari lahir dan batin itu harus dipadukan, sebab di antara keduanya harus dipadukan dan saling berhubungan. Kebersihan atau bersuci menjadi media utama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Baiklah, saya Agis akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang hakikat dan hikmat tahara. 1. Hakikat tahara. Tahara merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Kedudukan bersuci ini sangatlah penting dalam hukum Islam. Islam tidak hanya memperhatikan kesucian fisik, tetapi juga kesucian jiwa. Hal ini dapat terlihat dari beberapa poin berikut ini. 1. Islam memandang kebersihan dan kesucian sebagai bagian dari iman. 2. Islam memerintahkan untuk menjaga kebersihan sunnatul fitrah. 3. Islam memerintahkan untuk bersuci sebagai salah satu syarat sahnya sholat. 4. Islam juga memerintahkan kepada umatnya agar selalu bersuci dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Yang kedua, ada hikmah tahara. Hikmah tahara secara umum ada 4, yaitu 1. Mengajarkan sopan santun. 2. Agar orang lain merasa nyaman di dekat kita. 3. Disukai para malaikat. 4. Dapat membangkitkan semangat. Baiklah, materi selanjutnya ada fungsi dan macam-macam tahara. Dalam kehidupan sehari-hari, tahara memiliki fungsi. Yang pertama, ada membiasakan hidup bersih dan sehat. Yang kedua, ada membiasakan hidup yang selektif. Yang ketiga, sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Yang keempat, sebagai sarana untuk menuju surga. Dan yang kelima, ada menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam-macam tahara. Yang pertama, ada tahara hakiki. Tahara secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Boleh dikatakan bahwa tahara hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seseorang yang sholat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing, tidak sah sholatnya, karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Yang kedua ada tahara hukmi. Tahara hukmi maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Tahara secara hukmi tidak terlihat kotornya secara fisik, bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual, seperti seseorang tertidur batal wuduknya. Boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang menimpanya, namun dia wajib bertahara ulang dengan cara berwuduk bila ingin melakukan ibadah ritual tertentu seperti sholat, tawaf, dan lainnya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan najis dan hadas. Sebelum kita mengetahui apa itu perbedaan najis dan hadas, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari keduanya.
Yang pertama itu najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Najis juga dapat berarti jijik atau kotoran. Najis juga terbagi 3 teman-teman. Yang pertama itu ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Contohnya itu air kencing dari anak laki-laki atau anak perempuan yang masih menyusui kepada ibunya dan belum berusia 2 tahun. Yang kedua itu ada najis mutawasitah, yaitu najis sedang. Contohnya tinja atau kotoran dari manusia dan hewan. Ada pula contoh lainnya yaitu nanah, darah, dan bangkai. Yang ketiga itu najis mughalazah, yaitu najis berat. Contohnya air liur anjing dan babi. Selanjutnya itu ada pengertian hadas. Hadas adalah keadaan pada diri seseorang yang dianggap bernajis, seperti haid, nifas, dan lainnya, sehingga menyebabkan seseorang tidak dibenarkan untuk melakukan sholat. Atau dengan ungkapan lain, hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi tidak suci. Dan hadas ini juga terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil dan hadas besar? Hadas kecil adalah kondisi hukum di mana seseorang tidak dalam keadaan berwudu, entah memang karena asalnya belum berwudu ataupun sudah berwudu, tetapi sudah batal lantaran melakukan hal-hal tertentu. Contohnya buang air kecil, buang air besar, buang angin. Nah, yang kedua itu ada hadas besar. Hadas besar adalah kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah. Apa itu janabah? Janabah adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik, maka janabah tidak diidentik dengan kotor. Contohnya haid, junub, nifas, keluarnya air mani. Nah, begitu. Nah, dari situ kita udah mengetahui apa perbedaannya. Jadi, najis dan hadas ini bedanya. Najis adalah benda yang bisa dilihat berdasarkan warna, bau, atau rasanya di lidah. Berbeda dengan hadas. Hadas tidak berbentuk benda. Hadas adalah status hukum karena suatu perbuatan atau kejadian. Nah, dari segi berwudunya saja itu sudah berbeda antara najis dan hadas, dan dari segi penyuciannya atau pembersihannya juga berbeda, teman-teman. Nah, lanjut itu ada tata cara membersihkan najis. Itu kan tadi najis terbagi 3, teman-teman. Nah, dari ketiga najis ini itu berbeda cara membersihkannya. Yang pertama itu ada najis mukhafafah, yaitu najis ringan tadi. Cara membersihkannya cukup dengan mempercikan air ke tempat yang terkena najis tadi. Nah, yang kedua itu ada najis mutawasitah, najis sedang. Nah, cara membersihkannya cukup dengan siram dengan air supaya menghilangkan zat, rasa, bau, dan warnanya. Yang ketiga itu najis mughalazah, yaitu najis berat. Cara membersihkannya cukup dengan mengoleskan atau menyiram dengan tanah sebanyak 7 kali, dan salah satunya menggunakan air.